Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Fauzia Putri Alwi dengan nomor BP 2110536032 dan rekan saya. Saya Aulana Sari S, BP 2110536034. Baiklah, kami akan membawakan materi pengauditan 2, yaitu tentang audit kas dan instrumen keuangan. Baik, pada slide ini terdapat ada 5 tujuan pembelajaran, yang mana poin 1 dan 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri, poin 3 dan 4 akan dijelaskan oleh rekan saya Aulia, dan poin 5 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu tentang jenis akun kas dan instrumen keuangan. Jenis kas dan instrumen keuangan ini ada 6 bagian, yaitu yang pertama akun kas umum. Adalah titik fokus bagi banyak perusahaan karena semestinya seluruh penerimaan kas dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini. Misalnya, pengeluaran dalam siklus akuisisi dan pembayaran biasanya dibayar melalui akun kas umum, dan penerimaan kas dalam siklus penjualan dan penagihan juga disetorkan ke dalam akun tersebut. Yang kedua yaitu akun impres. Banyak perusahaan membuat akun pengajian impres terpisah untuk meningkatkan pengendalian internal atas pembayaran gaji. Saldo tetap, misalnya 5 juta, dibuat dalam akun bank untuk pengajian. Segera sebelum setiap periode pembayaran, suatu cek atas transfer elektronik ditarik pada akun kas umum untuk menyetorkan total jumlah pengajian bersih ke akun pengajian. Setelah cek untuk gaji dilakukan pada akun pengajian impres, akun bank seharusnya memiliki saldo 5 juta. Satu-satunya setoran ke dalam akun adalah pembayaran cek kepada karyawan. Yang ketiga yaitu akun bank cabang. Perusahaan yang beroperasi di banyak lokasi biasanya memiliki saldo bank terpisah di setiap lokasi. Akun bank cabang berguna untuk membangun relasi dengan bank dalam komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasional pada tingkat cabang. Dalam beberapa perusahaan, penyetoran dan pengeluaran untuk setiap cabang dibuat dalam akun yang berbeda, dan kelebihan kas secara periodik dikirimkan ke akun bank umum pada kantor pusat. Yang keempat itu dana kas kecil impres. Dana kas kecil impres bukan merupakan akun bank, tetapi hampir sama dengan kas pada bank. Akun kas kecil biasanya merupakan akun kas yang simpel untuk keperluan biaya yang mendadak. Akun ini digunakan untuk pengeluaran kas berjumlah kecil yang lebih mudah dibayarkan jika menggunakan uang tunai dibandingkan cek, atau untuk memudahkan karyawan dalam mencairkan bagi cek gaji atau pribadi. Yang kelima yaitu ekuivalen kas. Setara kas atau ekuivalen kas meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, dan dana pasar uang. Setara kas bisa sangat material dan dimasukkan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari akun kas. Jika merupakan investasi jangka pendek yang siap dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang pasti, dan tidak terdapat risiko signifikan atas perusahaan nilai dari perubahan tingkat bunga. Sekuritas yang dapat diperdagangkan dan investasi berbunga dengan jangka waktu lebih panjang bukan merupakan setara kas. Dan yang terakhir yaitu instrumen keuangan. Akun instrumen keuangan mencakup investasi dalam sekuritas yang dapat diperdagangkan, seperti sekuritas utang dan ekuitas, instrumen derivatif, dan aktivitas lindung nilai atau hedging. Di slide ini, teman-teman bisa melihat gambar dari hubungan kas umum dengan akun kas lainnya. Materi selanjutnya yaitu poin 2, yaitu tentang kas di bank dan siklus transaksi. Hubungan antara kas di bank dan siklus transaksi lainnya memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, menunjukkan pentingnya pengujian audit atas berbagai siklus transaksi pada audit kas. Yang kedua, membantu memahami lebih lanjut atas integrasi antara siklus transaksi yang berbeda. Tujuan pembelajaran yang kedua ini mengilustrasikan antara berbagai siklus transaksi, dengan fokus utama pada akun kas umum yang berperan penting dalam hampir seluruh audit, bahkan ketika saldo akhirnya tidak material. Jumlah aliran kas ke dan dari akun kas biasanya lebih besar dibandingkan jenis aset lainnya, karena kebanyakan aset harus dikonversikan terlebih dulu ke kas agar dapat digunakan. Dalam audit atas kas, auditor harus membedakan antara verifikasi rekonsiliasi saldo pada laporan bank klien dan saldo di buku besar umum, serta verifikasi apakah kas yang tercatat di buku besar umum merefleksikan dengan benar semua transaksi kas yang terjadi selama tahun berjalan. Tetapi bagian terpenting dalam total audit dalam perusahaan adalah adanya verifikasi bahwa pencatatan transaksi kas dilakukan dengan benar. Misalnya, setiap salah saji berikut ini menghasilkan kesalahan dalam pembayaran atau menyebabkan kesalahan dalam penerimaan kas, tetapi tak satu pun dapat ditemukan dalam audit atas rekonsiliasi bank. Di sini terdapat beberapa poin salah saji, yaitu yang pertama, kesalahan dalam menagih konsumen, yang kedua, pencurian kas dengan melambat pembayaran kas dari konsumen sebelum dicatat, yang ketiga, duplikasi pembayaran faktur vendor, yang keempat, pembayaran tidak benar atas biaya pribadi pejabat perusahaan,
Yang kelima, pembayaran atas bahan baku yang tidak pernah diterima. Yang keenam, pembayaran atas karyawan lebih besar daripada jam kerja aktualnya. Dan yang terakhir, pembayaran atas bunga kepada pihak luar jumlahnya lebih besar dibandingkan tingkat bunga sebenarnya. Seluruh jenis salah saji biasanya ditemukan sebagai bagian dari pengujian atas rekonsiliasi bank. Hal ini meliputi yang pertama, kesalahan dalam memasukkan cek yang tidak dicairkan di dalam daftar cek beredar, meskipun telah tercatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, kas yang diterima dari klien masih dalam perjalanan pada tanggal neraca, tetapi sudah dicatat sebagai penerimaan kas pada tahun berjalan. Yang ketiga, setoran dicatat sebagai penerimaan kas mendekati akhir tahun, disetorkan ke bank pada bulan yang sama, dan dimasukkan ke dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan. Dan yang terakhir, pembayaran atas wesel bayar debit langsung dari saldo bank oleh bank, tetapi tidak dimasukkan dalam catatan klien. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia, dipersilahkan. Pembahasan selanjutnya adalah audit atas akun kas umum. Pada pengujian saldo akhir tahun dalam akun kas umum, auditor harus mengakumulasikan bukti yang cukup memadai untuk mengevaluasi apakah penyajian kas sesuai dengan yang dinyatakan dalam neraca, serta mengevaluasi apakah pengungkapan kas wajar sesuai dengan tujuan audit terkait saldo untuk seluruh pengujian perincian saldo, yaitu keberadaan, kelengkapan, akurasi, pisah batas, kecocokan perincian, dan penetapan waktu. Metodologi untuk audit kas akhir tahun sama dengan saldo akun neraca lainnya. Next. Selanjutnya, metodologi dalam mengaudit akun kas umum. Metodologi dalam mengaudit akun kas umum terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Pada tahap 1, metodologi yang digunakan ada 3. Yang pertama, mengidentifikasikan risiko bisnis klien yang mempengaruhi kas. Banyak perusahaan tidak memiliki risiko bisnis yang cukup signifikan dalam mempengaruhi saldo kas. Risiko bisnis klien dapat muncul dari kebijakan manajemen kas yang tidak memadai atau penanganan dana yang dilakukan pihak luar. Risiko bisnis klien lebih banyak muncul dari setara kas dan jenis investasi lainnya. Beberapa perusahaan yang menyediakan jasa keuangan mengalami kerugian besar akibat aktivitas perdagangan oleh perorangan yang disembunyikan dengan salah penyajian saldo investasi dan kas. Auditor harus memahami risiko dan kebijakan dari strategi investasi klien, sama halnya dengan pengendalian manajemen yang dapat memperburuk risiko tersebut. Lalu, metodologi yang kedua yaitu menetapkan salah saji yang dapat diterima dan menilai risiko bawaan. Saldo kas tidak material dalam kebanyakan audit, tetapi transaksi kas yang mempengaruhi saldo ini bersifatnya hampir selalu sangat material. Oleh karena itu, sering muncul potensi salah saji material dalam kas. Oleh karena itu, kas lebih dicuri dibandingkan aset lainnya. Terdapat risiko bawaan cukup tinggi untuk tujuan keberadaan, kelengkapan, dan akurasi. Tujuan ini biasanya akan berfokus pada audit saldo kas, risiko bawaan relatif kecil untuk tujuan lainnya. Lalu metodologi yang ketiga, yaitu menilai risiko pengendalian. Pengendalian internal atas saldo akhir tahun dalam akun umum dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama pengendalian atas siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas, lalu yang kedua rekonsiliasi bank independen. Pengendalian atas siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Pada pengendalian ini mempengaruhi pencatatan transaksi kas. Sangat pentinglah menilai risiko pengendalian untuk kas. Jika pengendalian yang mempengaruhi transaksi yang berhubungan dengan kas telah beroperasi secara efektif, maka risiko pengendalian akan menurun. Lalu yang kedua, rekonsiliasi bank independen. Pengendalian yang penting terhadap saldo akhir tahun adalah rekonsiliasi bank terhadap akun bank umum atas dasar tepat waktu oleh orang independen yang mencatat penerimaan serta pengeluaran kas. Rekonsiliasi bank independen memberikan kesempatan verifikasi internal atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Pada rekonsiliasi bank independen terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh personel klien yang kompeten, di antaranya, next. Yang pertama, membandingkan cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik tentang pembayaran dengan catatan pengeluaran kas menyangkut tanggal, pihak yang dibayar, dan jumlahnya. Lalu memeriksa cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik tentang pembayaran menyangkut tanda tangan, endorsement, dan pembatalan. Yang ketiga, membandingkan setoran di bank dengan penerimaan kas yang tercatat menyangkut tanggal, pelanggan, dan jumlah. Yang keempat, memeriksa urutan nomor cek dan menyelidiki cek yang hilang. Yang kelima, merekonsiliasi semua item yang menyebabkan perbedaan antara nilai buku dan saldo bank serta memverifikasi kesesuaiannya dengan bisnis klien. Yang keenam, merekonsiliasi total debit pada laporan bank dengan total catatan pengeluaran kas. Ketujuh, merekonsiliasi total kredit pada laporan bank dengan total catatan penerimaan kas. Yang kedelapan, mereview transfer antar bank pada akhir bulan untuk melihat kesesuaian dan pencatatan yang tepat. Yang kedelapan, menindaklanjuti cek yang beredar dan pemberitahuan penghentian pembayaran. Next.
Selanjutnya, tahap 2 metodologi dalam mengaudit akun kas umum, yaitu mendesain dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Oleh karena saldo kas dipengaruhi oleh seluruh siklus, kecuali persediaan pergudangan, maka sejumlah besar transaksi akan mempengaruhi kas. Transaksi kas diaudit melalui pengujian siklus transaksi. Next. Selanjutnya, tahap 3 terdiri dari 2 metodologi. Yang pertama, mendesain dan melakukan prosedur analitis. Dalam audit rekonsiliasi bank pada akhir tahun diaudit secara luas, auditor biasanya membandingkan saldo akhir pada rekonsiliasi bank, setoran dalam perjalanan, cek beredar, dan jenis rekonsiliasi lainnya dengan rekonsiliasi yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Prosedur analitis ini dapat menemukan salah saji pada kas. Lalu metodologi yang kedua itu mendesain pengujian auditor biasanya meminta konfirmasi dari setiap bank atau institusi keuangan lainnya yang berbisnis dengan klien. Pentingnya konfirmasi bank dalam audit lebih dari sekedar verifikasi saldo kas aktual. Setelah auditor menerima konfirmasi bank secara lengkap, saldo diamankan. Saldo dalam akun bank yang dikonfirmasi oleh bank harus ditelusuri ke saldo yang disebutkan dalam konfirmasi bank. Sama halnya dengan informasi lain dalam konfirmasi juga ditelusuri ke schedule audit lainnya. Jika konfirmasi bank tidak sesuai dengan schedule audit, maka auditor harus memeriksa perbedaannya. Lalu yang kedua yaitu permintaan atas laporan bank pisah batas. Bank pisah batas adalah laporan pada periode tertentu dan batalan cek terkait, duplikat cek setoran dan dokumen lainnya yang termasuk dalam laporan bank dikirimkan oleh bank ke kantor KP. Auditor melakukan verifikasi berikut dalam bentuk bulan setelah tanggal neraca, yaitu terdiri dari 3 verifikasi, yaitu memeriksa saldo seluruh cek yang dibatalkan, nomor debit setoran, dan nomor kredit. Lalu yang kedua, melakukan verifikasi saldo laporan bank saat total penjualan dilakukan. Lalu yang ketiga, menelaah bagian dari penjualan untuk memastikan sudah dibatalkan oleh bank pada periode yang tepat dan tidak ada penghapusan atau penggantian. Lalu selanjutnya ada permintaan selanjutnya ada pengujian rekonsiliasi bank. Auditor menguji rekonsiliasi bank untuk menentukan apakah pihak klien sudah menyiapkan rekonsiliasi dengan hati-hati dan melakukan verifikasi apakah saldo bank yang dicatat klien sama jumlahnya dengan kas di bank. Kecuali jika ada setoran dalam perjalanan, cek beredar, jenis rekonsiliasi lainnya, verifikasi auditor dalam rekonsiliasi meliputi beberapa prosedur. Yang pertama, melakukan verifikasi bahwa rekonsiliasi bank klien akurat secara sistematis. Lalu yang kedua, menelusuri saldo konfirmasi bank atau saldo awal atas laporan pisah batas ke saldo per bank pada rekonsiliasi bank untuk memastikan jumlahnya sama. Lalu yang ketiga, menelusuri cek yang ditulis dan dicatat sebelum akhir tahun dan dimasukkan ke laporan bank atau pisah batas ke daftar cek beredar pada rekonsiliasi bank dan juga ke jurnal pengeluaran ke dalam periode neraca atau periode sebelumnya. Lalu memeriksa seluruh cek yang jumlahnya besar dan termasuk ke dalam daftar cek beredar yang belum di-clearing oleh bank pada laporan pisah batas. Lalu menelusuri setoran dalam perjalanan ke laporan bank atas pisah batas. Dan yang terakhir, memperhatikan jenis rekonsiliasi lain ke laporan bank dan rekonsiliasi bank. Next. 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 Lalu yang keempat, ada prosedur yang berorientasi kecurangan. Pertimbangan utama dalam audit atas saldo kas umum adalah kemungkinan terjadinya kecurangan. Auditor harus memperluas prosedur dalam audit atas kas akhir tahun dengan menentukan kemungkinan adanya kecurangan material yang terjadi karena kurangnya pengendalian internal. Next. Terdapat prosedur dalam menemukan kecurangan penerimaan kas, terdiri dari 5 prosedur. Yang pertama, konfirmasi piutang dagang. Yang kedua, pengujian yang dilakukan untuk menemukan pencurian uang. Yang ketiga, penelaahan aktivitas buku besar dalam akun kas atas transaksi yang tidak lazim. Yang keempat, perbandingan pesanan konsumen atas penjualan dan penerimaan kas. Yang kelima, pemeriksaan persetujuan dan dokumen pendukung untuk piutang tidak tertagih dan retur dan cadangan penjualan. Next. Terdapat selanjutnya ada prosedur dalam mengungkapkan kecurangan yang berhubungan secara langsung dengan saldo kas akhir tahun. Terdiri dari 3 prosedur. Yang pertama, perluasan pengujian atas rekonsiliasi bank.
Lalu yang kedua ada pembuktian kas, yang ketiga pengujian transfer antar bank. Next. Perluasan pengujian atas rekonsiliasi bank. Saat auditor yakin bahwa rekonsiliasi bank dapat dengan sengaja salah saji, maka perlu melakukan perluasan pengujian atas rekonsiliasi bank akhir tahun menggunakan pendekatan biasa, yaitu terdiri dari 4 prosedur. Yang pertama, memulai rekonsiliasi bank untuk bulan November dan membandingkan seluruh bagian rekonsiliasi dengan cek yang dibatalkan dan dokumen lainnya dalam laporan bank bulan Desember. Lalu yang kedua, membandingkan sisa cek yang dibatalkan dan slip setoran dalam laporan bank bulan Desember dengan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas bulan Desember. Lalu yang ketiga, menelusuri seluruh bagian yang tidak jelas dalam rekonsiliasi bank bulan November dan jurnal penerimaan dan pengeluaran kas bulan Desember ke rekonsiliasi bank klien tanggal 31 Desember untuk memastikan semua sudah dimasukkan. Lalu yang keempat, melakukan verifikasi seluruh bagian rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank 31 Desember dari jurnal untuk merekonsiliasi bank bulan November dan Desember yang belum di-clearing ke bank. Next. Selanjutnya ada pembuktian kas. Auditor kadang membuat pembuktian kas saat klien memiliki kelemahan material atas pengendalian internal untuk kas. Auditor menggunakan pembuktian kas untuk menentukan apakah hal-hal berikut telah dipenuhi. Yaitu yang pertama, seluruh penerimaan kas yang tercatat telah disetor. Yang kedua, seluruh setoran ke bank dicatat dalam pencatatan akuntansi. Yang ketiga, seluruh pengeluaran kas dibayar oleh bank. Dan yang keempat, seluruh jumlah yang dibayarkan oleh bank sudah tercatat. Pembuktian kas meliputi 4 rekonsiliasi berikut, yaitu yang pertama, rekonsiliasi saldo pada laporan bank dengan saldo buku besar pada awal periode pembuktian kas. Yang kedua, rekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan ke bank dengan penerimaan yang tercatat dalam jurnal penerimaan kas pada periode tertentu. Lalu yang ketiga, rekonsiliasi cek yang dibatalkan yang di-clearing ke bank dengan yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas untuk periode tertentu. Yang keempat, rekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar pada akhir periode pembuktian kas. Next. Selanjutnya, pengujian transfer antar bank. Pengujian transfer antar bank digunakan untuk menguji adanya kecurangan seperti halnya kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan transfer antar bank. Auditor dapat mendaftarkan semua transfer antar bank dilakukan beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca dan menelusuri masing-masing ke pencatatan akuntansi agar dicatat dengan benar. Ada beberapa hal yang perlu diaudit atas schedule transfer antar bank, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan informasi pada schedule transfer antar bank harus diverifikasi. Yang kedua, transfer antar bank harus dicatat baik di bank penerima maupun bank pengirim. Lalu yang ketiga, tanggal pencatatan pengeluaran penerimaan untuk setiap transfer harus dilakukan di tahun fiskal yang sama. Jika penerimaan kas dicatat pada tahun fiskal berjalan dan pengeluaran kas dicatat setelah tanggal neraca, maka hal tersebut bisa saja dilakukan untuk menutupi berkurangnya kas. Lalu selanjutnya, pengurangan pada schedule transfer antar bank harus dimasukkan atau dikeluarkan dengan benar dari rekonsiliasi bank akhir tahun sebagai cek beredar. Lalu yang terakhir, schedule transfer antar bank harus dimasukkan atau dikeluarkan dengan benar dari rekonsiliasi bank akhir tahun sebagai setoran dalam perjalanan. Lebih saji atas setoran dalam perjalanan pada rekonsiliasi bank mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dan materi yang terakhir yaitu poin 5, yaitu tentang audit atas akun instrumen keuangan. Di sini terdapat 6 metodologi untuk mengaudit instrumen keuangan akhir tahun, yaitu tahap 1 yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi instrumen keuangan. Risiko bisnis yang terkait dengan instrumen keuangan akan bervariasi tergantung pada signifikansi dan agresivitas aktivitas investasi perusahaan. Risiko yang lebih tinggi akan ditanggung oleh perusahaan yang berinvestasi dalam sekuritas yang kurang likuid atau instrumen keuangan derivatif, dan jika proporsi investasi lebih besar dari total aset. Perusahaan jasa keuangan akan menanggung risiko yang lebih besar akibat minimnya volume aktivitas dan jenis instrumen yang diperdagangkan. Tahap 1 yang kedua yaitu menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Saldo akun instrumen keuangan mungkin bersifat material, tergantung pada jenis dan frekuensi aktivitas investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inheren atas instrumen keuangan meliputi tujuan manajemen terkait dengan aktivitas investasi, misalnya hedging untuk meminimalkan risiko, kompleksitas sekuritas atau derivatif, pengalaman sebelumnya perusahaan dengan investasi tertentu, dan apakah faktor-faktor eksternal seperti risiko kredit atau risiko suku bunga mempengaruhi asersi yang relevan. Nah, faktor lainnya adalah kompleksitas standar akuntansi yang relevan.
Selanjutnya yaitu tahap 1 yang ketiga yaitu menilai risiko pengendalian. Auditor harus memahami efektivitas perancangan dan pengoperasian pengendalian internal menyangkut inisiasi, otorisasi, pemrosesan, pengukuran nilai wajar, dan pengungkapan aktivitas investasi. Hal yang paling penting manajemen harus memiliki yaitu yang pertama, strategi investasi dan kesadaran atas tingkat exposure berbagai risiko. Yang kedua, prosedur untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan dengan benar sebagai perdagangan, tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan niat. Yang ketiga, prosedur untuk memulai dan mencatat transaksi. Dan yang terakhir, pengendalian internal yang ketat atas penentuan estimasi nilai wajar. Selanjutnya tahap 2 yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Tidak seperti beberapa akun lain di mana auditor dapat memilih untuk melakukan pengujian substantif yang lebih ekstensif dan mengurangi ketergantungan pada pengendalian. Penilaian pengendalian internal terkait dengan instrumen keuangan mungkin diperlukan demi mengurangi risiko audit ke tingkat yang dapat diterima, terutama untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Pengujian transaksi yang akan dilakukan terkait dengan instrumen keuangan meliputi pengujian pembelian dan penjualan sekuritas, serta derivatif atau penyelesaian transaksi hedging atau lindung nilai, keuntungan atau kerugian yang terkait, serta bunga dan pendapatan dividen. Selanjutnya tahap 2 yang kedua yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis biasanya tidak begitu penting dalam menilai saldo akhir instrumen keuangan, karena saldo tersebut dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun dan tidak selalu terkait dengan akun lainnya. Namun, prosedur analitis dapat digunakan untuk menguji kewajaran pendapatan bunga dan dividen. Dan yang terakhir yaitu tahap 3 yang pertama, yaitu merancang dan pengujian atas rincian saldo instrumen keuangan. Titik awal pengujian saldo akhir akun instrumen keuangan adalah mendapatkan schedule aktivitas investasi selama tahun berjalan. Schedule aktivitas investasi akan meliputi saldo awal, pembelian, dan penjualan instrumen keuangan serta keuntungan dan kerugian terkait. Saldo akhir yang dicatat pada nilai pasar wajar atau nilai lain yang konsisten dengan standar akuntansi. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo yang umum dalam audit instrumen keuangan ditampilkan pada slide pada buku Arens halaman 256. Auditor meminta konfirmasi dari broker-broker untuk mengonfirmasi holdings akhir tahun serta transaksi yang telah selesai dan belum selesai yang terjadi selama tahun bersangkutan. Konfirmasi ini memberikan asuransi atau eksistensi, kelengkapan, dan keakuratan. Sangatlah penting memverifikasi saldo kas, ekuivalen kas, instrumen keuangan secara simultan untuk memastikan bahwa manajemen tidak berupaya menutupi kekurangan kas dengan menghitung ganda kas. Pengujian yang lebih ekstensif terkait dengan kelengkapan juga akan diperlukan jika ada instrumen keuangan yang derivatif, seperti memeriksa kontrak derivatif terlampir serta membaca notulen rapat Dewan Direksi yang berhubungan dengan aktivitas hedging dan investasi. Standar akuntansi mungkin mengharuskan agar instrumen keuangan dicatat pada harga pokok, nilai wajar, atau berdasarkan hasil keuangan investi. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.